Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amadea Elmedina Wijaya Akbar dengan NIM 01011282328105. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Ibu Isni Andriana, SE, MFin, PhD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa saya yang berjudul Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam menarik arus dana internasional dan menstabilkan nilai tukar rupiah pada periode 2020 hingga 2025. Meski pandemi COVID-19 masih menghantui tanah air, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut pandemi COVID-19 masih menjadi faktor ketidakpastian bagi perekonomian nasional yang saat ini sudah berada pada tren pemulihan. Pada tahun 2020 hingga 2025 merupakan periode yang krusial dan penuh tantangan terutama bagi perekonomian global termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 turut mengguncang perekonomian Indonesia. Perdagangan internasional melambat, rantai pasokan terganggu, hingga arus investasi global yang menurun drastis merupakan beberapa dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini juga berdampak kepada Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami volatilitas akibat hal tersebut. Neraca perdagangan juga sempat tertekan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya capital outflow atau arus modal keluar dari Indonesia yang menyebabkan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Setelah pandemi mereda, dunia kembali dihadapkan kepada konflik geopolitik dan kebijakan suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat menjadi menguat secara tajam dan investor pun mulai memindahkan asetnya ke aset-aset yang lebih aman di negara maju. Hal ini berdampak langsung kepada tingkat investasi di negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini juga memicu pelemahan rupiah. Namun pertanyaannya, kira-kira apa saja strategi Indonesia dalam menghadapi badai ini? Tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter dari Bank Indonesia, pemerintah Indonesia juga mengaktifkan cara-cara lain, seperti diplomasi ekonomi. Nah, dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia pada periode 2020 sampai 2025, serta bagaimana perkembangannya dan seberapa efektif strategi tersebut dalam menarik arus dana internasional ke Indonesia serta menstabilkan nilai tukar rupiah. Baik, sekarang mari kita lihat data faktualnya. Berdasarkan kurs referensi dari Gisdor dari Bank Indonesia, sepanjang tahun 2024, rupiah terus melemah dari sekitar Rp15.000 per dolar Amerika Serikat di awal tahun hingga mencapai sekitar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat di akhir tahun. Namun, tekanan tidak berhenti di situ saja. Memasuki tahun 2025, rupiah kembali terdepresiasi atau melemah nilainya. Tepatnya pada April 2025, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level 17.000 sekitar 17.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, hal ini adalah pelemahan yang cukup signifikan. Kira-kira apa ya penyebab utamanya? Penyebab utamanya ada dua faktor, yaitu yang pertama, kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh Federal Reserve Amerika Serikat atau yang biasa kita sebut dengan The Fed. Yang kedua adalah ketegangan geopolitik yang meningkatkan ketidakpastian global. Nah, dua-duanya ini merupakan faktor eksternal yang mendominasi penyebab dari fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya, investor asing cenderung menarik dananya dari negara berkembang termasuk Indonesia dan memindahkannya ke aset yang berbasis dolar Amerika Serikat. Namun, selain dua faktor eksternal tersebut, yang merupakan faktor global, ada juga faktor domestik yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, seperti dominasi investasi portofolio jangka pendek yang sangat sensitif terhadap sentimen global. Nah, untuk memahami stabilitas nilai tukar, kita perlu memahami dulu arus dana internasional. Ada dua jenis utama modal asing yang masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah FDI atau Foreign Direct Investment. FDI ini merupakan investasi langsung asing, yaitu investasi yang bersifat jangka panjang dalam bentuk pendirian pabrik, pembangunan infrastruktur, atau ekspansi usaha. FDI ini cenderung stabil karena investor sudah menanamkan modal fisiknya dan komitmen jangka panjang. Yang kedua, selain FDI, ada juga yang namanya FPI atau Foreign Portfolio Investment, yaitu investasi portofolio yang merupakan investasi pada instrumen keuangan seperti saham dan obligasi, tanpa keterlibatan langsung dalam manajemen perusahaan. FPI ini bersifat liquid, yaitu mudah masuk dan mudah juga untuk keluar. Sayangnya, FPI ini sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga global dan sentimen pasar.
Nah, masalahnya, arus dana internasional yang masuk ke Indonesia masih didominasi oleh jenis investasi FPI yang fluktuatif. Ketika terjadi kabar buruk dari luar negeri, FPI bisa saja keluar dalam hitungan hari, karena tadi ya, FPI ini sifatnya liquid. Hal ini juga menyebabkan rupiah menjadi tertekan. Sebaliknya, saat kondisi membaik, FPI bisa masuk dan rupiah menguat. Jadi, stabilitas rupiah itu sangat bergantung kepada para pelaku investor jangka pendek. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan porsi FDI yang lebih stabil. Caranya adalah melalui strategi diplomasi ekonomi yang agresif. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi diplomasi ekonomi. Kira-kira apa saja strategi diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia dalam menghadapi masalah ini pada periode 2020 hingga 2025? Pada periode tersebut, Indonesia melakukan 3 strategi utama yang bersifat komplementatif atau sifatnya itu saling melengkapi dalam upaya menarik arus dana internasional dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Strategi pertama adalah Indonesia membuat perjanjian perdagangan bilateral ataupun multilateral. Contohnya adalah Indonesia menandatangani perjanjian CEPA bersama negara-negara di Uni Eropa. CEPA merupakan singkatan dari Comprehensive Economic Partnership Agreement atau kalau dalam konteks Indonesia dan Uni Eropa itu biasanya disingkat IEU CEPA. Nah, penandatanganan ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 di Bali. CEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral ataupun regional yang komprehensif untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Jadi fokusnya emang ke perdagangan dan investasi. Nah, perjanjian ini menghilangkan tarif lebih dari 98% jenis barang yang diperdagangkan antara Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia mendapatkan banyak sekali manfaat dari perjanjian tersebut. Indonesia dapat mengekspor komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit, kopi, tekstil, furnitur, dan peralatan telekomunikasi menjadi lebih mudah dan murah kepada negara-negara di Uni Eropa. Lalu, diproyeksikan pendapatan nasional Indonesia akan meningkat sebesar 2,8 miliar US dollar dan jutaan lapangan kerja baru tercipta. Ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga membangun kepercayaan antara investor asing terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Selanjutnya, strategi kedua adalah kebijakan hilirisasi komoditas strategis. Pemerintah Indonesia tidak hanya ingin mengekspor bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia mendorong pengolahan domestik atas 28 komoditas strategis yang Indonesia miliki, seperti nikel, bauksit, kelapa sawit, kopi, dan komoditas lainnya. Dengan hilirisasi komoditas strategis ini, nilai tambah tetap berada di dalam negeri. Akibatnya, FDI atau investasi langsung asing juga tertarik untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia. Potensi investasi dari hilirisasi ini diperkirakan akan mencapai sekitar 9.270 triliun rupiah sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2040. Strategi ini adalah strategi jangka panjang yang tidak hanya untuk menarik FDI, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Selanjutnya, strategi ketiga adalah intervensi moneter yang terkoordinasi. Dalam upayanya dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia sebagai regulator moneter tidak tinggal diam. Sepanjang periode 2020 hingga 2025, Bank Indonesia secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik melalui pasar spot, pasar offshore, hingga pembelian surat berharga negara atau biasanya tuh obligasi di pasar sekunder. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ketika terjadi tekanan capital outflow, dan BI dan pemerintah juga bergerak cepat untuk menjaga likuiditas dan stabilitas nilai tukar rupiah. Instrumen baru seperti SBRS, Surat Berharga Negara Bank Indonesia, juga diperkenalkan kepada halayak umum untuk menarik modal asing jangka pendek yang tetap terkendali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang seberapa efektif, kira-kira seberapa efektif sih strategi-strategi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dalam upayanya menstabilkan nilai tukar rupiah dan juga menarik arus dana internasional ke Indonesia. Pertama, kita lihat dulu dari sisi keberhasilannya. Yang pertama, arus FDI tetap terjaga. Nah, di tengah ketidakpastian global ini, investasi langsung asing ke sektor-sektor hilir seperti nikel dan mineral justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi komoditas strategis tersebut dan kepastian hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja memberikan sinyal positif bagi para investor asing yang mau berinvestasi di Indonesia. Dominasi investasi portofolio atau FPI masih menjadi masalah yang mungkin bisa dibilang struktural di Indonesia ini. FPI yang berorientasi pada jangka pendek sangat mudah terpengaruh oleh kebijakan suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat ataupun isu geopolitik lainnya, isu sekecil apapun. Jadi, akibatnya, kondisi rupiah
tetap riskan meskipun kondisi fundamental domestik yang sudah baik. Selain itu, faktor eksternal yang berada di luar kendali Indonesia seperti kebijakan moneter di negara maju, konflik geopolitik seperti perang dagang, dan perlambatan ekonomi global bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh diplomasi ekonomi Indonesia. Artinya, sehebat apapun strategi dalam negeri, jika kondisi global tidak terlalu mendukung, rupiah bisa tetap tertekan atau terdepresiasi. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi diplomasi ekonomi Indonesia belum cukup efektif untuk mengubah jalur fundamental jangka panjang. Efektivitasnya lebih terasa sebagai peredam saja, bukan sebagai solusi permanen. Baiklah, saya Amadea El Medina. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.